Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, pada hari ini kita akan mempelajari mengenai pemasaran media sosial. Ya, materi kita cukup menarik hari ini. Mudah-mudahan materi ini dapat menambah informasi, pengetahuan, dan keterampilan kita terkait penerapan pemasaran online menggunakan media sosial dan membuat pemasaran online menggunakan media sosial. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, peserta didik mampu membedakan tujuan pemasaran media sosial. Peserta didik mampu menentukan tujuan pemasaran media sosial. Peserta didik mampu membuat rencana konten pemasaran media sosial, dan peserta didik mampu membuat konten pemasaran media sosial. Ya, adapun rincian materi pembelajaran kita terkait tujuan pemasaran media sosial. Yang pertama, kita akan membahas mengenai brand atau product awareness, community engagement, content distribution, leads atau sales generation, customer support, jenis konten media sosial menggunakan konsep AIDA, menentukan tujuan pemasaran media sosial. Baik, jadi pertemuan pertama kita akan membahas mengenai tujuan pemasaran media sosial tersebut. Ya, menurut Ridandi Bintang Pamungkas sebagai CEO Content Editor di Niaga Hoster mengatakan bahwa rumus ampuh meningkatkan penjualan dengan menggunakan konsep AIDA. Apa itu AIDA dan bagaimana penerapannya? Mari kita pelajari dari tujuan pemasaran media sosial terlebih dahulu. Ya, jadi tujuan pemasaran media sosial di sini ternyata ada 5 ya. Menurut Digital Talk ada 5 tujuan pemasaran media sosial. Yang pertama adalah brand atau product awareness, community engagement, content distribution, leads atau sales generation, dan yang terakhir adalah customer support. Ya, kita bahas dari yang pertama, brand atau product awareness. Biasanya menekankan fitur dan produk keunggulan kompetitif atau diferensiasi merek. Ya, jadi ada contoh di sini yang bisa kita lihat ya. Di akun media sosial placementnya ada di Instagram. Ternyata Tesla tersebut masih menerapkan brand atau product awareness ya. Karena bisa dilihat konten-kontennya atau postingannya di Instagram ya, masih membuat konten-konten yang berkaitan dengan produk ya. Entah itu ada fiturnya ya, lalu keunggulan dari produk tersebut ya, atau diferensiasi dari mereknya, atau keunggulan yang lain. Pastinya akan membahas mengenai dari unsur-unsur produk. Nah, berikutnya indikator efektivitas utamanya ternyata bisa dilihat dari reach atau impression. Ada indikator lain juga menurut Digital Talk. Apakah ada peningkatan pencarian branded keywords? Lalu korelasi impresi media sosial dengan kunjungan di situs. Jadi masuk ke dalam traffic ya, traffic yang menuju ke brand, kata kunci di pencarian Google misalkan, ataupun mempengaruhi kunjungan di situs website. Nah, namun kita belum spesifik membahas mengenai indikator efektivitas karena nanti akan kita bahas spesifik di pertemuan berikutnya. Baik, kita lanjut ke sini ya. Ada beberapa jenis konten ya. Tadi di sini produk atau brand awareness itu ternyata ada beberapa jenis kontennya. Tadi saya sudah sebutkan bahwa jenis konten yang dapat diterapkan di dalam tujuan untuk meningkatkan brand
atau product awareness ternyata ada keunggulan kompetitif, diferensiasi merek, spesifikasi dan fungsi produk, ataupun mengenai unsur-unsur produk yang ada di brand tersebut. Baik, kita lanjut ke community engagement. Ya, dalam community engagement ini, media sosial difungsikan untuk berinteraksi dengan konsumen dan atau komunitas yang relevan. Ya, komunitas ini dapat dibentuk juga melalui media sosial ataupun komunitas yang sudah ada dapat berinteraksi dengan akun media sosial kita. Ya, di sini sebagai contoh di akun Netflix ya. Di akun Netflix ternyata menggunakan tujuan sebagai community engagement, karena dari konten-kontennya bisa kita lihat informasi yang disampaikan itu tidak seperti yang Tesla lakukan ya. Tesla lakukan itu menggunakan konten atau postingan yang berkaitan dengan produk. Tapi di sini membahas mengenai seperti informasi seperti meme, terus seperti ini ya, konten hiburan atau kuis sekalipun ya. Netflix menggunakan media sosialnya untuk meningkatkan engagement, menjaga community-nya ya, atau membentuk community sebagai interaksi ke pelanggannya. Nah, tadi di sini saya sudah saya sebutkan salah satu jenis konten yang dapat diterapkan, yaitu adalah konten hiburan, kuis, meme ataupun yang terkait ya. Baik, kita lanjut lagi. Ya, ini juga salah satu contohnya ya. Di Netflix, salah satu konten yang ada di Netflix membuat konten yang berkaitan dengan hiburan ya. Nah, salah satu indikator efektivitas utama yaitu adalah engagement, interaksi ya. Engagement atau interaksi di dalam konten-konten Netflix tersebut. Ya, untuk itu nanti akan saya bahas lebih dalam lagi di materi pertemuan berikutnya berkaitan dengan iklan online ya, untuk yang indikator efektivitas utama. Baik, yang ketiga ya, kita masuk yang ketiga. Tadi sudah ada brand product awareness, berikutnya ada community engagement, yang ketiga ada content distribution. Ya, berbeda dengan kedua yang tadi sudah kita bahas, ternyata media sosial content distribution ini merupakan saluran untuk menyebarluaskan informasi, pengetahuan, dan atau inspirasi. Ya, salah satu contohnya di sini ada kompas.com, ada mojo.co. Ya, konten-kontennya membahas mengenai informasi, berita untuk mengedukasi, memberikan informasi atau memberikan inspirasi ya. Jadi di sini tidak membahas mengenai produk ataupun komunitas-komunitas tertentu. Ya, salah satu kontennya tadi ada konten informasi ataupun konten inspirasi ya. Nah, bisa juga dengan konten yang terkait. Jadi kalau di sini saya mengambil dari sumber Digital Talk ya. Ini berikutnya sebagai contoh ya dari Bukalapak ya. Ternyata Bukalapak membuat akun yang berbeda dari akun utamanya. Namanya Pelapak Bukalapak. Nah, akun tersebut juga difungsikan untuk membuat konten distribution seperti halnya Kompas. Ya, karena di sini kontennya membahas bagaimana meningkatkan transaksi dengan pemilihan produk yang tepat, seperti jenis konten yang masuk ke tips atau trik ya. Jadi konten-konten yang menimbulkan inspiratif seperti Kompas tadi ya. Ada juga dari
zerowaste.id official, sama mereka membahas mengenai edukasi terkait dengan terkait dengan alam ini ya, terkait dengan alam, menjaga lingkungan ya, edukasi mengenai menjaga lingkungan. Nah, salah satu indikator efektivitas utamanya dapat dilihat dari 3 indikator, yaitu adalah jumlah reach, jumlah impresi, dan jumlah followers. Seperti itu, mari kita lanjut. Ya, ini konten distribution ya. Konten distribution. Berikutnya kita lanjut ke leads atau sales generation. Ya, media sosial digunakan untuk mengkomunikasikan pesan promosi. Ya, terkesan di leads atau sales generation ini kontennya bisa kita lihat itu cenderung hard selling ya. Karena konten-kontennya masuk ke promosi-promosi yang mungkin menggunakan teknik-teknik scarcity closing misalkan. Seperti itu. Jadi mengarahkan untuk meningkatkan promosi penjualan. Nah, dapat kita lihat dari akun media sosialnya shopee_id. Informasi yang disampaikan di sini atau konten yang disampaikan di sini ternyata ada mendominasi di konten-konten promosi. Walaupun memang ada juga di sini ya, kita lihat ada mitos atau fakta. Nah, ini juga tidak masuk ke dalam leads atau sales, tapi kita lihat dominasinya ada di konten yang seperti apa. Gitu. Maka dari itu, ketika kita lihat dari kecenderungan kontennya itu lebih ke leads atau sales generation, yaitu serba 10.000, diskon 60%, 90% diskon. Ini juga masuk ke dalam konten di luar dari leads atau sales, tapi kita bisa lihat dominasinya ke arah mana. Nah, adapun indikator efektivitas utamanya ternyata bisa kita lihat dari direct message-nya, ada website visits-nya, berikut juga marketplace visit-nya. Jadi ketika ini diposting ya, ketika akun diposting nanti apakah ada hubungan di website visitnya maupun marketplace-nya. Baik, seperti itu. Lalu kita lanjut ke customer support ya. Jadi tadi sudah 4 kita bahas ya, dari produk atau brand awareness, ada community engagement, ada content distribution, ada leads atau sales generation, ada customer support. Ternyata di sini ada juga yang berbeda dari keempat tadi. Salah satu tujuannya adalah customer support. Ya, jadi media sosial digunakan untuk memberikan layanan bantuan kepada konsumen. Ya, seperti ini ya. Salah satunya saya lihat dari PLN. Ternyata PLN punya salah satu media sosial yang difungsikan untuk customer support. Ya, baik. Untuk customer support, salah satu jenis kontennya itu adalah tutorial, FAQ, atau frequently asked question, atau pertanyaan yang sering ditanyakan. Bisa juga dengan informasi kontak yang bisa dihubungi oleh customer. Ya, seperti itu terkait dengan tujuan pemasaran media sosial. Berikut dengan jenis-jenis kontennya agar mendukung tujuan dari pemasaran media sosial itu dapat maksimal. Ya, pertanyaannya, apakah tujuan pemasaran media sosial yang sudah dibahas tadi dapat difungsikan bersamaan? Ya, tujuan pemasaran media sosial ternyata dapat difungsikan secara bersamaan. Namun, perlu mengetahui sasaran bisnis terlebih dahulu agar penentuan target penggunaan media sosial dapat efektif. Ya, untuk itu kita perlu mengetahui sasaran bisnis tersebut ya, atau bisnis objektifnya apa, sehingga kita
bisa menentukan target atau tujuan media sosial kita difungsikan sebagai apa. Tuh. Nah, kita bisa lihat dari yang pertama ya, ada grow the brand, ada turn customers into advocates, ada drive leads and sales, ada improve customer retention. Jadi ada 4 sasaran bisnisnya. Nah, posisi bisnis kita harus kita tahu dulu ya. Apakah sudah masuk ke drive leads and sales? Apa ternyata kita baru memulai? Jika kita baru memulai dan banyak audiens atau target market kita yang belum tahu, maka kita harus mulai dulu dari awal, grow the brandnya dulu. Dengan cara apa? Dengan cara meningkatkan nilai brand tersebut, memperkenalkan bisnisnya. Jadi untuk itu target sosial medianya difungsikan sebagai brand awareness dulu. Nah, berarti jenis kontennya kita sesuaikan seperti yang ada di jenis-jenis konten yang sudah kita bahas tadi. Nah, jika sudah meningkat nilai brandnya, maka kita bisa lanjut ke sasaran bisnisnya yang kedua, yaitu turn customer into advocates, yaitu mengubah konsumen menjadi pendukung dengan pendampingan pelanggan baru. Nah, ini baru kita bisa bangun interaksinya ya. Goalsnya atau targetnya itu kita bisa bangun interaksi dengan menggunakan jenis-jenis konten yang tadi sudah kita bahas. Berikutnya, jika sudah baik, brand awareness-nya sudah baik, engagement-nya sudah baik, maka kita lanjutkan. Baru kita tingkatkan data prospek dengan mendorong customer untuk membeli produk kita, atau mendorong audiens kita di sosial media untuk membeli produk kita sesegera mungkin. Itu yang dimaksud dengan drive leads and sales. Nah, kita nanti bisa lihat conversionnya dengan turunannya. Jadi turunannya itu nanti ketika tindakan tersebut atau aksinya itu mengarahkan kemana. Kita lihat berikutnya langkahnya kemana. Apakah menuju ke website dengan berupa landing page atau funnel prospek ya, dengan mengisi data. Kita bisa lihat di sini. Ataupun juga bisa mengarahkan langsung ke chat WhatsApp juga bisa. Nanti kita bisa lihat konversinya, berapa orang yang melihat iklan kita atau melihat konten kita, berapa yang mengarahkan ke WhatsApp atau WhatsApp kita. Ya, berikutnya yang keempat, kita improve customer retention. Ya, bisnis objektif atau sasaran bisnisnya ini kita bisa lanjutkan ke improve customer retention, yaitu adalah meningkatkan retensi pelanggan dengan memelihara hubungan bisnis melalui melakukan activity dan pendekatan yang berorientasi ke konsumen ya. Jadi seperti itu untuk menentukan target sosial media kita ya, menentukan target tujuan media sosial kita. Nah, di sini saya menyampaikan menampilkan beberapa contoh konten produk ya. Ini placement atau posisi tempat kita menempatkan sosial medianya ada di mana. Di sini ada di Instagram ya. Salah satu captionnya adalah ini memperkenalkan produk ya, membangun brand awareness. Jadi di sini produknya adalah DFSK ya. DFSK itu mobil dari Cina ya, yang baru saja hadir di Indonesia. DFSK hadir dengan produk dan teknologi terkini yang memberikan kenyamanan di setiap perjalanan. Karakter setiap mobilnya yang stylish, elegance, smart and sporty membuat semua orang bangga memilikinya. Jadi pesannya juga sudah disampaikan di sini. Nah, baru di situ tak hanya itu, DFSK juga memberikan super garansi 7 tahun atau 150.000 km sehingga pengguna dapat menikmati perjalanan secara berkualitas dan bebas dari rasa cemas. DFSK selalu bisa diandalkan. Nah, mobil DFSK ini
mobil DFSK mana nih yang jadi favorit kalian? Glory People. Nah, ini ada hashtagnya itu yang dibangun oleh DFSK ya. Ada DFSK Indonesia dan By Dreams to Glory. Ya, ini juga salah satu contoh produk yang menggambarkan produk tersebut memiliki mesin berteknologi turbo ya. Sama di sini juga, ini bentuknya salah satu format yang ada di Instagram ya, format carousel. Tapi belum menggunakan konsep yang AIDA. Di sini baru saja menggambarkan caption masih ke konten produk ya, masih membangun awareness. Nah, di sini juga ada sampel-sampel lain, ada brand message-nya, ada consumer-nya, ada konten produk juga, ada konten news and update. Ada juga news and update ya. Di sini ada kunjungi booth DFSK di Jakarta Fair Kemayoran 2020. Lalu ada sampel konten promo juga ya dari DFSK. Ya, di sini juga ada sampel konten informasi juga dari beberapa apa ini, macam-macam ya, banyak ya. Jadi informasi berupa tabel, berupa inspiratif atau event atau tips and trick. Ya, di sini juga ada konten produk, bukan cuma sekedar produk doang, tapi ada layanan. Konten aktivitas bisa berupa mini quiz, aktivitas digital atau konten ringan, dan konten interaksi. Ada juga kompetisi maupun giveaway. Nah, konten on moment ini bisa berkaitan dengan event yang dilakukan secara tahunan ya, jadi hari-hari besar ya maksudnya. Bisa juga acara-acara keagamaan seperti itu. Artinya momentum-momentum yang sekiranya bisa dijadikan momen besar. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan dalam pembelajaran kita hari ini pastinya akan memberikan manfaat untuk kita di kemudian hari ya. Terlebih kita di jurusan SMK Bisnis dan Pemasaran. Ya, saya ucapkan terima kasih atas atensinya. Semoga sehat selalu untuk semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, luar biasa.